Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga saya selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke, IHSG hari ini melemah lagi ya, 0,28%. Ya, memang perdagangan hari ini kurang kurang bergairah dan juga memang perdagangan hari ini nggak banyak saham-saham yang terbang ya. Mungkin hanya beberapa aja yang naik di atas 5% atau bahkan di atas 10%. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ISG masih bisa bertahan di atas level 6.960, nggak turun dulu atau menembus EMA 100 ya. Kalau menembus EMA 100 juga agak-agak ngeri juga nih. Tapi mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan besok masih bisa naik, masih bisa kasih kita profit semua. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Buat teman-teman ya yang sudah subscribe, yang masih mengikuti channel ini, kalau mau join atau bergabung di grup Telegram yang saya sudah buat, silakan aja bergabung. Di situ teman-teman boleh bertukar informasi untuk saham-saham. Mungkin ada saham-saham yang menarik, teman-teman perhatikan, ya, boleh-boleh di-share di sana. Mungkin bisa ngajak berbagi cuan dengan yang lain, silakan aja. Oke, untuk di video yang pertama hari ini saya akan bahas dulu, saya akan lihat lagi karena kan kemarin saya nggak bahas untuk saham-saham bank. Hari ini saya akan coba kita intip-intip dulu saham bank karena memang saham-saham bank ini masih belum menarik ya. Mungkin ada beberapa bank-bank yang bank-bank digital atau bank-bank kecil yang sudah mulai bergerak dari kemarin. Tapi untuk bank yang lain juga masih ada yang bergerak ke bawah, tapi juga ada yang masih sideways. Jadi ya udah kita intip-intip dulu untuk hari ini saham-saham bank ya, untuk video yang pertama. Kita langsung aja masuk ke yang pertama yaitu BBRI dulu ya. Ya, BBRI hari ini menguat, tapi dengan candle merah dia menguat 0,47%. Masih di bawah EMA 200. Nah, ini udah cukup mengkhawatirkan ya. Mudah-mudahan BBRI nggak tembus nih 4250 atau 4250. Kalau sampai menembus, waduh, ini nggak tahu mau berhenti di harga berapa, ataukah akan menuju 4050 atau ke harga yang lain, atau mau ke 3000 lagi. Jadi untuk BBRI ini ya masih kurang bagus posisinya. Hari ini masih di bawah EMA 200 dan untuk EMA 10, 20, 30-nya juga masih mengarah ke bawah. Mudah-mudahan nggak tembus 4250, masih bisa bertahan di atasnya, sideways dulu untuk beberapa hari atau mungkin beberapa minggu ya. Jadi nggak terjun dulu ke bawah karena lumayan nih transaksinya BRI, kalau sudah turun juga biasanya suka gede juga, impact suka ada impact lah sedikit dengan IHSG. Ya, jadi untuk BBRI masih kurang bagus, masih di bawah EMA 200 untuk hari ini. Kita lanjut ke BMRI-nya. Ya, BMRI juga hari ini melemah ya, minus 1,22% dan close di bawah EMA 30. Ini juga kurang bagus posisi terakhirnya untuk saat ini. Apakah besok akan lanjut turun dan bisa close di bawah 8.075? Sempat menembus ya, hari ini sempat menembus 8.075, tapi masih kuat naik lagi. Kita nggak tahu besok apakah dia akan lanjut turun, menembus dan close di bawah 8.075 atau tidak. Ini juga masih kurang bagus dan MACD-nya juga masih mengarah ke arah bawah. Ini juga ya kita lihat aja di perdagangan minggu ini sampai dengan hari Jumat apakah saham-saham bank ini masih bisa bertahan atau sideways dulu. Kita lihat aja. Yang berikutnya kita lihat BBCA. Nah, BBCA hari ini dia closing minus 0,68% ya. Dan close di support harga 7.300. Ini salah satu harga yang cukup kuat. Nah, ini jangan sampai tembus lagi. Tapi kalau melihat posisi MACD-nya udah nggak enak juga ini perasaan saya. Jadi yang punya BBCA ya mesti hati-hati ya. Bukan menakut-nakuti, cuman sekedar informasi aja posisinya sekarang kurang baik.
sudah close dan hari ini pun close di bawah EMA 10, 20, 30, 100 dan 200 dan sekarang sedang berada di level harga support 7.300 ya. Ya, asal masih ada beberapa support lagi, harga mungkin masih bisa menahan ya. Kalau di sini bisa diperhatikan nih masih ada 7.275 dan masih ada 7.250 ya. Mudah-mudahan nggak ditembus sampai dengan 7.250 ya. Mudah-mudahan bisa sideways dulu ya. Beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu ya, itu mungkin lebih bagus. Jadi untuk saat ini masih belum bagus posisinya yang sudah punya atau yang masih invest di BBCA, mungkin yang sudah masuk dari waktu dia setelah masih di harga 6.000 ya, mesti diperhatikan. Tapi mudah-mudahan kuat ya. Ini kalau diperhatikan juga memang level harga 7.000-an ini, 7.300 ini salah satu level harga yang cukup kuat. Mudah-mudahan nggak turun, mudah-mudahan bisa lanjut naik ya. Tapi kalau turun ya sebaiknya diselesaikan dulu, tunggu momentum untuk masuk lagi. Lanjut ya ke saham BBNI. Ya, BBNI pun belum bisa naik lagi, masih berada di bawah EMA 100. Ya, ini juga masih terlihat posisinya masih downtrend, masih belum bagus. Dan hari ini belum bisa close di atas 8.100. Close masih di bawah, ini masih ada resisten lagi di 8.100, dia belum berhasil naik. Masih kurang bagus juga untuk BBNI, jadi tunggu dulu, jangan masuk dulu sampai dengan ya paling tidak kita lihat momentum di MACD-nya udah ada perbaikan. Paling tidak sideways dulu lah, 1 minggu atau 2 minggu kita lihat ke depannya. Lanjut ya ke BBTN. Ya, BBTN ini jauh lebih bagus ya, karena dia sudah dia mungkin sekitar 2 minggu ini, sekitar 2 minggu sudah mulai bergerak naik walaupun sedikit-sedikit, tapi hari ini pun terbatas ya, nggak bergerak harganya, open dan close-nya di harga 1.500. Mudah-mudahan bisa menembus EMA 10-nya di 1.505 dan bisa mulai bergerak naik lagi. Teman-teman juga bisa lihat MACD-nya sudah mulai berhimpitan. Mudah-mudahan ini besok dia bisa cross dan bisa naik ke atas. BBTN posisinya boleh dipantau kalau teman-teman buat mau masuk di saham ini, mudah-mudahan dia bisa lanjut ke atas ya. Itu pun tergantung dengan kondisi market juga. Nah, untuk BBTN ini di sini masih ada satu resisten lagi, top box. Kalau bisa tembus ini mudah-mudahan dia bisa lanjut ke atas ya. Di level harga 1.525 ini masih ada resisten. Jadi teman-teman perhatikan apakah BBTN bisa menembus 1.525 atau tidak. Oke, BBTN. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BNBA. Ya, BNBA hari ini menguat lagi setelah kemarin sudah bertahan di atas EMA 10. Hari ini dia naik bertahan di atas EMA 20. Sempat menembus EMA 30-nya tapi nggak kuat, dia turun lagi. Ya mudah-mudahan masih bagus ya. Posisi MACD-nya juga udah mulai terbuka, mudah-mudahan dia bisa lanjut. Paling tidak ya target terdekat ada di 1.815. Kalau bisa tembus 1.815 atau bisa bertahan di atasnya ini juga bagus. Jadi masih boleh dipantau untuk saham BNBA. Apalagi kalau teman-teman yang masih punya masih bisa hold ini. Paling tidak target terdekatnya di 1.815. Lalu kalau misalkan dia nggak lanjut ya sideways dulu selama bertahan di atas EMA 30. Mudah-mudahan dia konsolidasi lagi atau akumulasi lagi. Kita lihat apakah dia mau lanjut ke utara atau justru akan lanjut ke selatan. Lanjut ya ke BNGA. Ya, ini BNGA juga. Ini sebentar saya hapus dulu. Ini analisa yang sudah lama BNGA. Ya, BNGA ini bertahan di atas support harga 915 ya. Di tanggal 21 dia sudah sempat sentuh tapi menguat lagi. Ini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini juga MACD-nya sudah mulai berhimpitan. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi, bisa menembus harga 1035 ya. Kalau bisa menembus harga 1035 ini mudah-mudahan dia akan kuat di atas, bisa bertahan di atas EMA 100 dan 200-nya juga. Ini boleh dipantau pergerakannya. Kalau yang sudah punya, yang beli hari ini juga
mungkin masih bisa hold ya. Kita lihat aja besok BNBA ini posisinya cukup kuat kalau kita lihat pergerakannya ya. Ini masih bagus. Oke. Karena dia selama nggak tembus support 995 harusnya masih aman. Kita lanjut ya ke saham PNBN. Ya, PNBN hari ini koreksi 2,56%, tapi masih bertahan di atas EMA 100, 200, 10, 20, dan 30. Hari ini opennya sama dengan harga close kemarin ya. Lalu MACD masih belum bagus, ya mungkin dia akan sideways dulu. Kalau dia mau lanjut ya target terdekat ya masih di harga 1830. Kalau misalkan dia nggak sanggup ya mungkin yang sudah punya mesti siap-siap. Ini juga posisinya sudah mulai kurang bagus. Kecuali dia besok atau di minggu ini bisa lanjut ke 1830 atau bisa close di atas ini, justru baru dia akan lanjutkan trennya. Tapi kalau lihat posisi seperti ini untuk saat ini yang belum punya ya mesti hati-hati juga. Kalau mau masuk tunggu ada momentum yang bagus banget. Teman-teman juga bisa pakai MACD untuk lihat kira-kira apakah dia akan lanjut naik atau masih mengarah untuk turun. Jadi untuk PNBN yang masih hold ya juga jangan lupa untuk trailing stopnya dinaikkan. Lanjut ya ke BBKB. BBKP. Saya suka kelibet nih ngomong BBKP. Ya, hari ini dia koreksi 2,5%. Ya, kemarin dia close bagus ya di atas EMA 30, tapi hari ini sempat menembus EMA 20 tapi masih bertahan di atas EMA 20. MACD bagus. Tinggal kita lihat apakah nanti dia bisa bertahan di atas harga 198. Kalau dia bisa bergerak paling tidak 1, 2, 3 hari gitu ya, atau dia akumulasi atau dia mau konsolidasi dulu di atas harga 198, mudah-mudahan dia bisa lanjut untuk breakout harga 206 nih. Nah, kalau dia bisa lanjut breakout harga 206, mudah-mudahan bisa lanjut ke target berikutnya, yaitu di harga mungkin di sini kita bisa jadikan target juga 232. Nah, ini boleh diperhatikan untuk BPKP di minggu ini. Kalau misalkan masih lanjut naik atau ya, naik terbatas selama belum breakout 206, teman-teman boleh silahkan kalau mau ambil posisi, tapi kalau bisa selama di atas harga 198 ya. Jadi kalau dia bergerak di bawah 198, teman-teman tunggu dulu. Tapi kalau sudah bergerak di atas 198 nih teman-teman boleh lihat-lihat pergerakannya apakah kuat untuk bergerak naik atau dia mau akumulasi dulu atau mau sideways dulu beberapa waktu. Boleh dipantau untuk BPKP. MACD juga bagus. Kita lihat aja untuk di minggu ini dan minggu depan. Lanjut ke saham BBHI. Ya, BBHI hari ini masih bertahan di atas EMA 10 tapi belum berhasil menembus EMA 20-nya ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa ya paling tidak sedikit-sedikit mulai naik lalu bisa menembus EMA 30 di harga 4.300 atau bisa menembus top box-nya nih 4.300 ini. Nah, kalau bisa menembus 4.300 ini paling enggak ya bergerak sideways dulu beberapa waktu lalu lanjut lagi, ini juga boleh diperhatikan. Jadi kalau mau aman ya silakan, kalau mau nunggu di atas 4.300, tapi kalau mau berspekulasi masuk selama dia masih bergerak naik juga silakan. MACD juga masih bagus, masih mengarah ke atas. Ya, ini juga masih oke untuk diperhatikan. Lanjut ke saham yang terakhir yaitu Arto. Ya, Arto sempat menyentuh support di tanggal 21 Juni ya, tapi berhasil menguat lagi. Hari ini close menguat 1,36% dan bisa bertahan di atas EMA 10 dan 20. Belum menembus EMA 30-nya. Jadi teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan dia sudah mulai bergerak dan sudah mulai bergerak di atas harga 9.600 nih. Kalau tiba-tiba dia naik ke harga 9.600, kalau misalkan teman-teman perhatikan order booknya bergerak lumayan ini untuk jumlah lotnya, pergerakannya banyak yang HK ya teman-teman boleh perhatikan. Apalagi kalau dia bisa tembus top boxnya ini di harga 9.925, mudah-mudahan dia bisa lari kencang nih. Jadi ini juga
boleh teman-teman masukkan ke watchlist, tapi tunggu aja, jangan buru-buru sambil lihat pergerakan market ya. Ini juga kalau mau dijadikan support, silakan di harga 9.800, tapi jangan di 9.800-nya. Kasih spare 1, 2 atau 3 tick, itu terserah teman-teman. Atau teman-teman lihat di order book mana kira-kira yang banyak lotnya, mau taruh di bawahnya juga boleh. Jadi untuk video yang pertama sampai di Arto dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan kemana-mana. Bye-bye.